berjumpa kembali di Pustaka Guru. Halo adik-adik, gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan bahagia di hari ini ya. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran di kelas 3 tema 2 dan beranjak ke subtema kedua tentang manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Nah, kali ini kita mulai pembelajaran yang pertama digabungkan dengan pembelajaran yang kedua. Nah, hari ini kita belajar dua pembelajaran. Nah, Tuhan menciptakan hewan agar dapat dimanfaatkan oleh manusia. Ada hewan yang dipelihara untuk digunakan tenaganya, ada juga yang diternak dan diambil daging, kulit, telur, susu, dan bahkan tulangnya. Ada pula hewan buas yang ada di alam bebas. Nah, menjadi kewajiban kita semua untuk menjaga dan melestarikan hewan. Nah, sebagai rasa syukur, ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan, maka kita harus memelihara dan menjaganya. Nah, kali ini kita akan mulai dengan hewan ayam jago. Nah, ayam secara umum bisa dimanfaatkan daging, telur, bahkan bulunya bisa dimanfaatkan. Ada sebuah dongeng tentang ayam jago atau jago yang baru, ayam yang baru ya. Kalian bisa lihat di buku tema halaman 55 tentang ayam jago baru. Nah, singkat cerita, dongeng ini adalah ketika suatu malam atau tengah malam, hewan jago ini keluar dan berkokok seolah-olah sudah terbit matahari. Nah, padahal waktu itu bukanlah matahari yang dilihat, melainkan bulan purnama. Nah, kalau di gambar ini bulan sabit ya adik-adik. Nah, cerita ini ternyata diketawain oleh hewan atau si burung hantu karena ayam jago berkokok di tengah malam. Ternyata ayam jago malu karena bukan matahari yang dilihatnya, tetapi melainkan bulan purnama yang dilihatnya. Nah, ini adalah sebuah dongeng tentang ayam jago yang baru. Nah, adik-adik, selanjutnya kita akan belajar tentang perkalian. Nah, ayam-ayam Benny tinggal di kandang belakang rumah. Benny memiliki 10 anak ayam. Benny ingin menempatkan anak-anak ayam secara berkelompok. Pertama, Benny memasukkan 2 ekor anak ayam ke dalam tiap ruangan di kandang. Kemudian pola yang kedua ini adalah Benny kemudian mengubahnya banyak anak ayam tiap kelompok menjadi 5 ekor. Nah, yang pertama seperti ini. Jadi dikelompokkan, dimasukkan 2 tiap ruangan. Maka kalau kalimat matematikanya adalah 5 kali 2-nya. Jadi 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2, maka 5 kali 2-nya sama dengan 10. Nah, kemudian pola yang kedua mengubahnya dengan 5 ekor ayam seperti ini. Jadi 5 kemudian 5 lagi, selesai, hanya ada 2 ruangan. Berarti kalimat matematikanya adalah 2 kali 5 ya, jumlah ruangannya 2 kali, dan setiap ruangannya ada terisi 5 ekor ayam, maka 2 kali 5 sama dengan 10. Nah, karena sama di perkalian ini berlaku sifat komutatif, yaitu 5 kali 2 maka sama dengan 2 kali 5. Ini bisa seperti ini adik-adik, 5 kali 2 sama dengan 2 kali 5, ditukar, diubah sama hasilnya. Nah, kalau perkalian bisa ya, tetapi untuk pembagian tidak bisa. Nah, ini hanya berlaku untuk perkalian. Nah, kemudian di pembelajaran kedua ada sebuah dongeng juga nih tentang semut dan merpati. Nah, adik bisa membaca juga di dongeng semut dan merpati ini di pembelajaran yang kedua. Nah, kisah semut dan merpati ini intinya adalah ada pesan moral yang bisa kita petik dalam kehidupan kita, yaitu
Jika ditolong oleh orang lain, maka kita harus berterima kasih kepadanya. Dan jika ada kesempatan, hendaknya kita membalas budi baik orang tersebut sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Ini ya, ini ceritanya seperti ini. Adik, singkat ceritanya adalah burung merpati ini melihat seekor semut yang tenggelam di sungai. Kemudian dibantu dengan cara memetik daun dan dijatuhkan di dekat semut, sehingga semut bisa naik ke daun dan menepi ke sungai. Nah, begitu juga sebaliknya, kemudian merpati terbang hinggap di pohon dan ada seorang pemburu yang ingin memburunya, menembaknya, tapi ditolong oleh semut dengan cara menggigit kaki sang pemburu, sehingga burung merpati terbang bebas, tidak ditembak. Begitu adik-adik cerita atau dongeng kisah tentang kisah semut dan merpati. Intinya kita harus berterima kasih kepada orang yang menolong dan hendaknya bisa membalas budi orang yang tersebut sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Nah, demikian pembelajarannya tentang dongeng. Nah, jika kalian ingin berolahraga di hari ini, silahkan kalian berolahraga sambil bermain, yaitu bermain lompat tali dengan teman-temannya. Nah, lompat tali merupakan bentuk olahraga, bisa mengikuti gerakan loncat katak ataupun kelinci ya. Ini adalah sebuah gerakan yang mengikuti sebuah gerakan hewan kelinci dan katak. Nah, adik-adik, demikian pembelajaran, semoga bermanfaat. Ketemu di video-video berikutnya. Sampai jumpa.